lulus di semester ganjil kami ini. Ini ada 82 sebetulnya yang lulus, 82 dari 2 program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Dengan tema Teknopreneur Muda untuk Kalimantan Utara Maju. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK PPKI Tarakan Rahmawati Tarakan gelar acara pembekalan bagi para sarjana muda lulusan tahun akademik 2024-2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan Swiss Bell Hotel Tarakan pada Sabtu 8 Maret 2025 lalu. Pelayanan penempatan lainnya dapat dilakukan di bursa kerja khusus. Itu bursa kerja khusus ini Acara pembekalan yang dilaksanakan oleh kampus STIMIK PPKI Tarakan ini dihadiri oleh Wakil Ketua 2 STIMIK PPKI Tarakan Muhammad, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Agus Sutanto, serta para dosen dan peserta yudisium. Hadir sebagai pemateri dalam acara pembekalan, Agus Sutanto selaku Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan menyampaikan bahwa untuk menjadi teknopreneur muda yang sukses diperlukan beberapa keterampilan dan kemampuan. Di antaranya, kemampuan untuk berinovasi dan berkreasi, kemampuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain dalam dunia kerja nantinya. Ini semua, bahkan anak-anak kita semua, ini kan anak Gen Z, anak alfa, anak milenial yang cengeng gitu, yang malas, yang maunya cepat jadi, makanannya cuma Intel, Indomie dan telur supaya cepat jadi gitu Pak. Akibatnya kan bawaannya ya kayak gitu, nggak produktif, nggak efektif. Ada masalah sedikit, ngadunya ke media sosial, pasang status, posting dan sebagainya. Yang sesungguhnya itu kan tidak produktif sesungguhnya. Saya punya pengalaman misalnya Pak Agus. Bahkan ada perusahaan itu Pak, ya, ada satu divisinya itu bidang kepegawaian khusus memang. Itu melototi media sosial pegawainya. Kalau di jam kerja dia ngupdate status di media sosial, itu dianggap dia tidak kerja. Dan itu dipotong gajinya gitu. Segitu kejamnya dunia itu bagi saya. Kan? Tetapi itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh mahasiswa kita, alumni kita, bahwa dunia Anda di kampus itu hanya biasa-biasa saja, yang nanti akan Anda menghadapi yang dibilang Pak Diki tadi, ya Anda duduk di meja jam 8 pagi, pimpinannya lewat, Anda dikasih map, ini map tolong diselesaikan, 5 menit lagi selesai, ada di meja saya. Kita bisa bayangin Pak, ya pagi-pagi ngantuk, puasa gitu, belum ngapa-ngapain, mata masih ini, tiba-tiba pimpinan lewat, ini tolong diselesaikan 5 menit lagi, saya tunggu di meja saya. Ya gila lah itu. Nah itu yang terkait dengan yang tadi itu Pak Agus sampaikan, apa attitude anak-anak kita ini kan, mohon maaf saya ingin buka mungkin di sini misalnya, coba silakan kita jalan ke kafe. Bahasa apa yang dipakai anak muda itu di kafe? Bahasa kebun binatang. Ya. Bahkan mohon maaf di kampus saja kadang-kadang anak-anak itu pakai bahasa kebun binatang ya Pak. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan tenaga kerja yang handal, produktif dan baik kalau kemudian lingkungannya menciptakan dia begitu. Makanya saya kalau dibilang mahasiswa di kampus kejam, memang saya kejam Pak, karena saya ingin menghasilkan attitude yang baik tadi itu. Tapi saya tidak kemudian menghilangkan mimpi anak-anak yang mau jadi sarjana itu, bukan itu tujuan saya gitu. Tapi ingin menciptakan betul-betul anak-anak bisa siap pakai ya, apa tadi bahasanya Pak Agus tadi itu, siap kerja, siap pakai, ya kompetensi dan sebagainya. Itu aja mungkin Pak yang mau saya sampaikan, bukan bertanya, tapi maksud saya ada korelasinya dengan dinasnya Pak Agus dengan kami gitu. Muhammad selaku Wakil Ketua STIMIK PPKI Tarakan Rahmawati Tarakan mengungkapkan bahwa pembekalan yang diberikan kampus kepada para calon alumni tersebut bertujuan agar semua calon alumni STIMIK PPKI ini punya bekal bagaimana sesungguhnya dunia pekerjaan yang akan mereka hadapi nantinya, terkait peluang, dinamika serta tantangan bagi para sarjana muda komputer lulusan STIMIK PPKI Tarakan. Kesempatan ini kita menghadirkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pak Sutanto untuk melakukan pembekalan kepada adik-adik yang mau lulus yudisium ini. Kenapa yang kita lakukan? Supaya adik-adik ini, teman-teman mahasiswa ini yang mau eskom ini punya bekal bagaimana sesungguhnya dunia pekerjaan di luar sana. Karena yang kita hadirkan ini adalah instansi dinas yang langsung menaungi tentang ketenagakerjaan. Bagaimana peluangnya, bagaimana tantangannya, bagaimana dinamikanya, ya,
bagaimana kesiapan perusahaan, berapa jumlah perusahaan dan sebagainya udah disampaikan tadi semua, sehingga itu kemudian membuka wawasan PTA, PTB, perusahaan ini apa yang dia butuhkan, kemudian tenaga yang bagaimana yang diinginkannya, itu sudah terjawab tadi, sehingga kemudian bagaimana adik-adik mahasiswa ini setelah selesai ini sudah bisa menangkap peluang itu. Bagaimana dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian dia bisa menjadi pengusaha muda, pengusaha yang sukses, kemudian dia yang menggait tenaga kerja untuk mengembangkan usahanya. Itu yang kita harapkan, sehingga betul-betul kemajuan ekonomi di kota kita, di provinsi kita itu akan tumbuh dan hidup. Pada era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran teknopreneur muda sangat dibutuhkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan diri demi kemajuan daerah. Teknopreneur muda dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi, pendidikan melalui pengembangan aplikasi, sistem, dan teknologi lainnya yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Kalimantan Utara pada umumnya. Supaya Pak Agus selalu mengenang dan mengingat adik-adik yang ada di depan sini. Kalau dia datang itu Bapak mudahkan segala urusannya. Tim Liputan PNJ News.